Hai guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku lagi jalan-jalan nih di rumah salah satu desainer senior di Jambi. Ini tuh aku mau sharing nih ya sama beliau. Yang jelas banyak banget prestasinya dan mempunyai karya baru nih kali ini. Nanti kita korek lagi ya apa aja karyanya, lalu cerita tentang karirnya bagaimana. Pokoknya nanti kita bakal sharing banyak. Nah, nggak sabar kan nungguin siapa orangnya. Kita panggil aja sekarang, gimana? Oke? Sebelumnya aku minta kalian buat like, comment, dan subscribe dulu di channel YouTube aku. Dan jangan lupa untuk share ya di medsos kalian. Jangan lupa follow IG aku, Bella Burhan. Oke, sekarang kita panggil aja. Ini dia, Bang Ediva. Ini sampai kan? Oke, ini dia, baik Bang. Nah, oke, kali ini aku mau tanya-tanya nih. Banyak berhubung ini senior ya. Senior dari Jambi ya Bang ya? Enggak senior, sudah tua. Udah tua? Jadi apa bedanya? Apa bedanya guys? Jadi salah satu yang senior dan mungkin tinggal satu ya Bang yang senior. Kalau yang Sletingan Abang ya. Abang. Jadi teman seperjuangannya Abang ini sekarang ini tinggal Abang aja. Kalau dulu ada berapa orang Bang? Kita dulu ada 6. Ada 6. Jadi ada 6 orang. Ada yang sudah meninggal, kemudian ada yang pindah, kemudian ada yang tidak aktif atau yang tidak ikutan di APPMI. Jadi saya tidak hitung itu. Oke. Jadi sampai saat ini nih Abang bisa eksis sampai sekarang itu kan prestasi ya Bang ya. Dan banyak banget yang udah dibikin, bukan hanya baju tapi juga ternyata sekarang udah lari ke tekstil ya, membuat produk kontemporer ya Bang. Kontemporer untuk dijadikan wastra dari daerah Jambi. Nah, kali ini kita akan cerita panjang. Sebelumnya nih Bang, aku pengen tahu deh, nama Abang tuh sebenarnya siapa? Aslinya. Kalau yang kita tahu nih kan Ediva. Sebenarnya siapa sih nama aslinya gitu? Dari kecil, nama asli saya itu Junaidi Abdullah. Junaidi Abdullah. Oke. Nah, cuma memang saya besar di Bandung. Akhirnya tahun 2000 saya balik ke Jambi. Kemudian saya mengurus salah satu butik keluarga, di mana brandnya itu lengket ke saya. Jadi saat itu orang udah mulai tahu Ediva, Edi mana nih? Karena Edi banyak mungkin ya. Jadi udah mentok ke Ediva. Akhirnya dari tahun 2000 itu udah 20 tahun nama saya udah jadi, bahkan di KTP saya pun udah Ediva lagi. Jadi dirubah ya, udah bukan Junaidi lagi. Ya, karena cause mungkin my lucky name. Nah, iya betul. Dan ketika saya harus balik ke nama awal juga kayaknya aneh aja. Canggung gitu ya Bang. Canggung. Karena orang Jambi udah kenalnya itu Edi mana? Ediva. Ya. Jadi Va itu dari nama butik guys, awalnya brand ya Bang ya. Ada brand yang memang kebetulan saya yang ngurus dari tahun 2000 sampai 2003. Dan memang kebetulan butiknya masih punya saudara. Ya itu, dari situ saya ikut show dan sebagainya. Akhirnya orang tahu Edinya Edi mana, Edi itu. Jadi, bahkan dari lomba pertama pun nama saya itu. Lomba pertama kali kapan tuh Bang? Pinse tahun 2000. Tahun 2000 di Pinse gitu. Iya, Pinse. Pinse itu nama Pinang Sebatang. Oh, Pinang Sebatang. Zaman dulu event organizer tidak sebanyak sekarang di Jambi ya. Jadi Pinse itu Pinang Sebatang, semacam satu organisasi di mana mereka mengadakan lomba rancang busana saat itu. Akhirnya saya ikut dan alhamdulillah waktu itu juara 2. Karena yang juara 1 memang lulusan Esmut. Kemudian ada ya teman-teman yang lain juara 3. Dan Abang posisinya itu punya basic di bidang busana nggak sebenarnya? Saya otodidak. Belajar otodidak Jadi ya? dari SMP tahun 91 saya sudah suka lukis, bikin sketsa baju, dan kebetulan almarhumah ibu saya juga tukang jahit. Jadi belajarnya otodidak. Otodidak dan bakat alam. Cuma pas di Bandung saya ada beberapa tempat saya kursus.
belajar cutting, belajar pola, belajar desain. Jadi dari otodidak akhirnya diasah lagi Ya. di tempat-tempat yang tadi yang abang bilang ya, berarti di Bandung ya abang Ya. asah lagi. Itu sekitar tahun berapa bang? Dari 92 sampai tahun 2003 saya masih bolak-balik Bandung. Jadi hampir 10 tahun ya. Lama juga ya. 10 tahun saya di Bandung. Itu masih Bandung, Jakarta, Jambi, Bandung, Jakarta, Jambi. Oke. Nah kalau boleh tahu nih bang, akhirnya abang buka butik nih ya sampai sekarang ini, awalnya tuh gimana ceritanya? Awalnya memang setelah butik, nih kan kemarin saya di butik saudara, Iya, akhirnya iya. saya mau independen, mau mandiri. 2004 saya sudah bikin butik sendiri. Saat 2004 itu, ya? saat itu umur saya 24 waktu itu kalau nggak salah. Waktu umur 24 di tahun 2004 Iya, abang udah punya butik sendiri. Sendiri. Wah, dan aku sendiri yang udah 35 tahun belum punya butik jadi sampai sekarang. sebenarnya di Bandung sempat punya butik bareng-bareng kawan. Saat itu umur abang 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun kita bikin butik gigs. Jadi memang itu khusus jeans. Oh, Karena di Bandung kan bahan jeans Iya. sangat banyak. Iya. Jadi kita terima order yang custom, yang ready, kita buka butik kecil-kecilan karena satu komplek ini sama anak-anak komplek. Bahkan ada artis Bandung yang jadi salah satu customer kita waktu itu, Rita Sita Dewi ya waktu itu. Oh iya, Rida Sita Dewi. Itu editing. Ridanya. Ya si Sita Oh, kalau si nggak salah. Sitanya. Dia customer untuk celana Celana jeans, jeans, jadi oh. custom. Keren guys. Jadi waktu itu custom satu celana itu kita cuma harganya 90.000 loh. 90.000 bang. Ya. Itu bahannya di mana? Sudah sama bahan. Wow, Tapi murah harga saat banget. itu Oh, ya, tahun berapa itu bang? 9 sebelum balik ke Jambi lah. Ya Pokoknya 98, 97, 98 waktu itu. 98 itu masih SMP. Ketahuan lah guys ya. Sudah tua. Udah tua. Jadi Tadi aku bilang senior. akhirnya sama saudara yang di Jambi itu disuruh pulang untuk sejarah ketika harus balik ke Jambi. Dan kebetulan memang saat itu kondisi ibu saya memang kurang sehat, sering sakit-sakitan. Akhirnya saya balik ke Jambi. Karena orang tua juga walaupun di Jambi kan di kampung. Jadi ya yang terlalu jauh. Kalau di Bandung saat itu kan HP belum. Oh iya, belum ada. Cuma ada telepon rumah. Pager, mana ada orang kampung pakai pager kan. Belum ada. Iya, jadi itu cerita tentang butik ya. Kalau aku mau tanya nih bang, apa namanya, selain abang pernah ikut lomba yang di pensi itu, kira-kira lomba apa aja nih yang pernah abang ikuti, terus dapat juara nggak gitu? Kalau lomba udah nggak kehitung ya. Udah banyak. Saya banyak sekali ikut lomba. Selalu dapat sih, alhamdulillah. Dapat. Akhirnya ikut juri. Oh, Dan jadi juri. akhirnya kebanyakan jadi juri karena mungkin udah dihitung senior di Jambi. Akhirnya jadi juri. Ya udah kayak gitu. Kalau lomba dari tahun 2000-an sampai 2005 cuma. Setelah itu saya nggak ikut lomba lagi karena kalau saya ikut yang lain pada banyak nggak mau ikut. Oh iya, jelas udah juri. Udah kelas juri, mana mungkin jadi ikut peserta lagi ya kan? Dan memang sudah nggak dapat izin ya dari panitia, biasanya seperti itu. Kita ngobrolnya dari tadi nih sekitaran tentang fashion abang atau butik ya, butik abang, terus perjalanan, terus sekarang nih yang aku tahu abang punya satu produk nih, dan itu produk seperti kain wastra, dan itu bikin sendiri ya bang? Ya, mungkin sebenarnya ini juga tidak ada dalam pikiran sebelum COVID. Sebelum COVID nggak terpikirkan Ya, buat ini ya? Karena akhirnya waktu banyak kosong, karena customer banyak pending. Customer banyak pending. Kemudian kita kan di APPMI pernah ada pelatihan. Iya. Sebenarnya masalah tie dye saya sudah tahu dari Bandung dulu. Karena sempat juga kita main-main, tapi nggak dihidupin, cuma sekedar main waktu di Bandung. Akhirnya APPMI kita mengadakan pelatihan ya. Iya, waktu itu ada di video aku sebelumnya ya guys, kita APPMI mengadakan pelatihan pembuatan tie dye atau shibori. Ya, saat itu memang kita ke shibori dulu, tie dye. Setelah itu saya berpikir begini, kayak ini potensi. Ini bisa dipasarkan dan ini bisa menghasilkan untuk waktu luang. Abang pikir seperti itu. Akhirnya setelah pelatihan abang langsung action, bergerak ke seberang nih tempat saudara, minjam dong kainnya.
Utang loh. Pinjem dulu Ambil ya. dulu. Awalnya pinjem dulu. Ambil dulu 2 potong. Bikin jadi lucu. Ambil lagi 5. Bikin laku. Langsung. Akhirnya ambil lagi 5, ambil 10. Jadi semacam kecanduan ya bang jadinya. Asik, karena kain yang dibikin juga nggak bisa sama. Iya. Jadi eksklusif lah ya jatuhnya. Jadi makin ke atas, makin ke sini, akhirnya saya share sama pengrajin batik tentang warna, takaran warna yang terbaik itu apa, karena pewarnaan banyak. Tekniknya pun abang cari informasi kemana-mana. Itu gunanya tadi gadget ya. Iya gitu. Abang masuk ke blog pemerintahan, masuk ke blog pribadi orang buat tanya ini bagusnya seperti apa. Saya pengen bikin sesuatu yang beda. Jadi ada teman yang bilang sih ini saya mengawinkan banyak teknik. Ada sasirangan masuk, jumputan masuk, kain pelangi masuk, saya jadiin satu. Makanya jadi kontemporer tadi ya bang. Ya, jadi kontemporer. Dan kalau untuk di Sumatera, khususnya di Jambi mungkin baru saya sendiri. Karena sempat sharing juga di pusat. Mereka bilang ini spesial. Ini sesuatu punya keunikan tersendiri, di mana motif saya memang udah aneh aja dari pewarnaan. Di Kalimantan punya sasirangan dan itu khas. Iya. Palembang punya jumputan dan itu khas juga dengan motifnya. Saya ambil di tengah sesuai fashionnya saya. Jadi teknik shibori saya masukin, segala macam teknik saya masukin, tie-dye saya masukin. Cuma ya versi saya pasti. Akhirnya kainnya jadi sesuatu dan itu unik banget. Setelah saya lempar ke pasar, direspon positif. Jadi berapa jadi berapa laku. Wah, jadi udah banyak lah ya bang ya. Ya, akhirnya dari situ, dari modal yang tadi, yang tanpa nol, iya, cuma pinjem dulu. Akhirnya dari penghasilan yang ambil 5, ambil 10, akhirnya bisa sewa tempat. Kita beli produk langsung ke Jawa, pewarnaan dari nol modal. Alhamdulillah, mungkin Allah kasih restu ya. Ini kegiatan yang terbaru dan itu positif. Ya akhirnya saya nekat, oke, ini ada penghasilan yang dari kain ini, semuanya saya alihkan untuk modal. Akhirnya bisa sewa rumah produksi, walaupun hanya dipakai untuk pewarnaan doang. Nah, mulai dari situ, dari nol. Jadi it's not teori, abang bilang mau maju jangan terbentur di modal. Yang intinya apa, ada ide, langsung beraksi, ada kemauan, udah selesai pasti. Dan kalau dibilang teori, no, saya jalanin ini dan saya kerjakan ini buktinya. Bukti nyata dari nol modal. Dari nol modal. Jadi sekarang mau ndak? Udah Nah, itu aja. Sih. Mau apa enggak ya bang ya? Dan alhamdulillah di pasaran memang untuk kalangan terbatas memang sudah diresponnya positif sekali. Udah banyak pesanan nggak bang sekarang? Kalau pesanan kita memang nggak bisa di-hidden ya, kecuali memang aku mau pesan bang, ini ada teman anggota kita yang pesan, abang aku mau yang abstrak yang warnanya ini. Oh, jadi kalau dari segi warna mungkin bisa ya bang? Bisa. Tapi kalau segi motif itu nggak bisa Nggak ya? bisa, kita nggak. Memang dikhususkan untuk tidak bikin motif yang sama. Jadi produk abang betul-betul only one dan limited edisi. Berarti kalau kamu beli nih kainnya abang, berarti cuma kamu yang punya, nggak ada lagi yang punya. Nggak ada. Jadi mungkin motif hampir mirip, tapi mungkin warnanya beda. Karena pewarnaan kita nggak kayak batik ya. Kalau batik kan langsung drut 30. Kalau ini kita 100 pun juga tetap bisa sama ya bang? Ya, kalau ini kita one by one, satu pengerjaan satu-satu. Nggak bisa digituin karena pewarnaan pun karena mungkin dia bukan per lembar, karena udah dijulujur serumit mungkin, jadi sisa warna ketika dipakai lagi dia pasti lembut warnanya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih bang, kan tadi kata abang kan udah punya rumah produksi ya. Sekarang berarti abang sekarang punya target dong. Menargetkan kira-kira sebulan atau seminggu itu harus berapa biji atau berapa gitu? Kalau untuk sekarang ini masih baru ya. Paling-paling 1 bulan kita target sekitar 40-50 pieces. Jadi menargetkan sekitar 30-40 pieces itu karena posisinya masih baru ya masih bang, baru banyak sekali, yang kenal.
kalau boleh tahu nih, kira-kira udah jalan seriusnya nih Bang ya. Seriusnya kain ini udah berjalan berapa bulan nih? 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Dan tanggapan dari pasar oke ya Bang Oke ya? banget, positif. Oke, Bang. Bahkan sudah ada yang kayak Mbak Kori Kastubi Mbak Kori Kastubi. yang di pusat udah, aku mau yang itu dong. Udah. Kalau kalian nggak tahu nih, Mbak Kori Kastubi itu adalah senior di APPMI pusat. Salah satu PIC IFW besok. Ya, untuk harga sendiri gimana Bang? Untuk sekarang sih kita masih harga promo. Ya, harga. Jadi yang per 2 meter yang katun kita masih kasih range 450. Cuma nanti ketika kita sudah launching itu sekitar 650-an. Oke, jadi nah kalau kalian beli nih guys, kemasannya tuh seperti ini ya guys ya. Ini buat ya Bang atau Pesan. Pesen. Iya. Oh, jadi aku mau liatin ke kalian ya. Oh ya. Nah, ini salah satu contoh, sebenarnya banyak banget nih. Ya, banyak banget dan ini yang terbaru. Ngomongin yang terbaru, yang pertama kali Abang launching itu namanya apa? Dewa ya Bang? Series Dewa Series ya. Dewa, dan itu masih ada atau sold out? Pasti masih ada. Karena kita produksi terus yang series Dewa. Banyak peminat ya Bang? Iya banyak. Kemudian yang kita ada banyak seri karena selera orang macam-macam. Yang kedua kita sudah keluarin series Earth, Bumi. Kemudian yang sekarang khusus untuk kaftan karena banyak peminat yang ingin kaftan dong buat baju muslim. Oke. Akhirnya saya gunakan sutra ya, Diamond Sutra apa Sutra Crepe saya nggak tahu. Dan ini nyaman sekali. Kemudian ada bahan wall piece juga saya buat. Oh, ada wall piece juga Bang? Oh, yang ini? Iya, itu wall piece. Yang ini wall piece. Dan kerumitan di bahan-bahan ini adalah bahan si kain juga harus dimordan dulu sebelum dimotif. Iya. Jadi peluruhan lilin, kanji dan sebagainya di kain. Kalau nggak warnanya nggak bisa masuk. Nih kalian bisa lihat ya. Kalau ini yang series Ini Dewa ya, Bang? motifnya lotus, bunga motif. teratai. Jadi inspiringnya ini tempat duduknya Buddha. Oh. Iya, jadi bunga teratai. Saya bilang bagus banget ya. Akhirnya saya terapkan dan hasilnya ya keren, cakep. Lucu juga karena padu-padan Bang Edi ini nggak pernah main satu warna, dia tuh sukanya comot sini comot situ comot, jadinya unik gitu ya. Makanya saya bilang teknik sasirangan, teknik jumputan, kemudian teknik pelangi digabung. Kain pelangi kan dia harus warnanya banyak. Ya, kalau ada yang belum tahu nih kain pelangi itu apa? Kain pelangi itu adalah kain tradisional asal Jambi ya Bang ya. Khas Jambi, banget dan itu selendang sebenarnya. Ya, dan saat ini juga udah ada sidang susah ya Bang? Susah, nggak ada lagi yang bikin. Sidang apa? Sidang yang seperti lupis di tengahnya. Oh, itu harus ada itu. Harus ada dan itu ciri khasnya kain pelangi. Berarti kain pelangi itu yang ada sidangnya itu kayak bentuk lupis di tengahnya. Berarti kalau itulah yang mencirikan kalau itu kain pelangi ya berarti. Ya, dan tapi abang juga tidak selalu bikin yang harus ada sidang sih. Ya abang ngikutin yang moodinya abang aja. Jadi sesuai dengan mood ya. Ya. Nah kalau menurut aku sih guys ya, ini tuh kainnya lembut banget. Jadi kita pakai katun yang halus. Ini katun yang apa Bang? Primissima atau apa? Di bawah Primissima. Di bawah Primissima. Karena kalau Primissima pewarnaannya agak susah, kemudian juga harga jual pasti lebih tinggi. Oh iya. Ini untuk harga 400.000. Wah, ini keren banget warnanya, serius. Tuh. Kalian bayangin tuh ya, warnanya tuh keren banget. Sih, aku suka ini. Jadi kita punya motif-motif sendiri, di mana motif itu nanti jadinya ya udah siapa yang dulu dia dapat ya udah dia punya sendiri. Berarti ini udah dipola kayak untuk leher gitu ya Bang? Enggak mesti. Ini bebas aja. Mau diambil dari sisi manapun dia tetap jadi ornamen. Mau diambil gitu. lurus, mau diambil melintang, miring, mau diapain tuh? Sebebas-bebasnya nanti dia akan jadi motif tersendiri. Oke, jadi bawahan juga bisa sih sebenarnya. Bisa. Oh ya. Jadi nanti ada kayak belah gitu atau di Bali. Di gini ya. Dia akan khusus untuk kain ini tidak seperti batik. Kalau diputar ke sini nanti takut kembangnya nyongsang. Tapi kalau kain abang enggak, dia bebas mau dibungkir balik. Bahkan kalau orang yang kreatif bisa jadi aneh kali. Bisa jadi lebih unik ya.
Oke lah, ini bicara tentang kain ya guys, baru launching 2 bulan yang lalu dan peminatnya belum launching sih. belum launching, baru soft launching lah ya. Iya, soft launching. Soft launching 2 bulan yang lalu dan peminatnya lumayan banyak dari karangan terbatas, dan untuk harganya masih promo nih, sekitar 400-an ya Bang? Iya, 450. Sekitar 450 Yang ribu. katun 2 meter. Katun ini 2 meter, yang ini sama? Beda? Kalau Beda yang harga. yang ini yang 3 meter bidang gede itu 850-an. Oh, ini 3 meter. Ya, 3 meter bidangnya besar. Nanti kalau sudah harga normal itu 1 jutaan. Ini bisa sampai 1 jutaan. So, kalian sebelum dia launching beneran mending borong sekarang juga guys, karena ini harganya masih sekitar berapa Bang? 850, dan yang ini masih 450. Kalau ini udah launching beneran berapa ini Jadi Bang? 650. Jadi 600 guys. Nah lumayan kan, itu sekitar 150-an ya. 200. Oh 200. Sekitar 200 ribu kalian bisa hemat tuh. Dan Katunnya bagus. Kemudian aku nggak bohong. handmade, 100% handmade. Kita pakai pewarnaan yang bagus banget, dijamin tidak luntur. Dijamin tidak luntur karena kita pakai pewarnaan yang betul-betul khusus untuk batik yang kualitas premium. Iya bagus banget ini. Jadi ya pewarnanya juga lumayan mahal sih. Ya. Jadi kalau kalian pengen tahu itu gimana ya, bahannya itu memang lembut banget, dan ini tuh pewarnanya nih, kalau aku mau kasih lihat yang lebih dekatnya, mungkin tuh. Dilurusin lagi. Diginiin aja ya. Enggak, ini Brand-brandin lagi gitu. dijembrengin. Tuh. Mungkin nanti boleh minta fotonya ya Bang. Boleh. Foto-foto yang di koleksi tuh. Keren kan guys? Keren. Jadi dan cewek cowok bisa pakai. Iya, yang pasti cewek cowok Bisa pakai, bisa tua muda. tua muda. Jadi orang yang punya selera khusus sih kalau aku bilang. Iya sih. Kalau pengen tampil beda, udah ini. Kalau boring umpamanya di material Batik-batik kain lain, gitu batik ya. dan sebagainya, ini alternatif. Dan rencananya juga ini akan diajukan untuk menambah khasanah wastra Sumatera, khususnya Jambi. Dipatenkan Bang. Ya, jadi Jambi punya Wastra baru ya, kain kain kontemporer. kontemporer. Jadi Jambi punya kain kontemporer, bukan hanya batik dan songket. Jadi ada tambahan baru, selain Ya. kita punya batik, kita punya songket, nanti juga akan ada kain tambahan dari Bang Edi. Itu Ya. namanya di iniin belum Bang? Belum, nanti Udah rencana dipikirkan? ya nanti kita baru mau ngurus. Aha. Tapi kemarin sudah cerita-cerita sih sama DPRD, alhamdulillah mereka respect. Silahkan dibikin dulu, nanti abang langsung presentasi tentang kain ini apa sih. Oh iya, betul. Sudah Berarti direspon positif. filosofinya apa, terus gimana ya Bang ya? Dan ini tuh kalau menurut aku sih premium banget guys, karena apa tuh? Kemasannya juga bagus banget. Ya, Kalian lihat. packagingnya memang kita Buat sedemikian rupa ya. Buat kotaknya udah lumayan nih satu Iya, kotak ya. Iya, udah tahu sih kotak begini tuh. Nah, Dan- jadi hard paper. Kalau kalian misalnya kan mau kado, mau ngapain, Iya, buat jadi tinggal- souvenir Ya, tinggal misalnya, kasih pita. keren. Dan pasti yang terima juga seneng banget ya Bang. Iya. Dan berbicara seputar kain nih ya, aku tuh sampai sekarang belum tahu nih Bang Edi tuh sebenarnya kalau ngedesain tuh inspirasinya tuh dari mana sih? Kalau abang inspirasi ngedesain pakaian ya, Ya, dari mana aja? bisa dari mana aja. Bisa dari mana aja, bahkan melihat sesuatu. Misalnya make up orang yang medok, abang udah ngebayangin kalau dia bajunya seperti ini kayaknya lucu. Jadi nggak mesti harus taman yang indah atau sesuatu yang spesial. Nah, kalau abang ngelihat orang jalan aja udah kebayang, ini kayaknya orang ini bagus pakai baju yang kayak gini nih. Oh, jadi dari siapapun, Ah. apapun itu bisa jadi inspirasi ya, Ya, Bang. dari lingkungan, bahkan kadang lagi di kamar mandi juga bisa ngehayal, oh kayaknya lucu nih bikin yang kayak gini nih gitu. Dan abang tipikal orang ketika sudah inspiringnya timbul langsung dikerjain, Oh. jadi no tunda-tunda. Oke lah. Kebetulan memang mungkin alhamdulillahnya Kalau- stok bahan kan banyak, Iya, jadi bisa langsung jreng, dia. jreng. Apalagi sekarang udah ada ini nih guys, makin lagi nih paling aku nggak tahu Dan deh. planning ke depan pun kita akan bikin yang sudah Ready to wear. Ya. Oh. Dan untuk kedepannya kalau memang produknya nanti sudah tambah banyak peminat, abang rencana mau melibatkan warga setempat. Oh. Jadi ibu-ibu yang kegiatan yang nggak ada nih, mereka bantu. ikut bantu, nanti mereka dapat
Jadi abang bisa membuka lapangan pekerjaan Ya, lagi. yang niatnya baru. seperti itu. Yang visi ke depannya seperti itu insya Allah. Karena ini juga kan nggak ribet ya bang ya, nggak terlalu ribet kayak batik kan harus pakai ini, pakai itu, mungkin lebih ribet gitu. Kalau ini kan dijahit-jahit, diikat-ikat. Sebenarnya itu tadi dibilang nggak ribet, dibilang ribet juga enggak, karena ketika dijahit, Bella kan pernah coba jahit Iya, gagal. Betul. Jadi Sebenarnya tuh tergantung teknik sih. Ya. Kalau menurut aku, penguncian harus benar. kita Proses. bilang gampang, ternyata susah. Susah. Ya. Dibilang susah juga nggak juga susah. Iya. Sebenarnya gimana tekniknya kita aja. Iya. Aku udah pernah coba. Kalau kalian pernah lihat video aku sebelumnya yang kita latihan itu, nah di situ kalian bisa lihat tuh kegagalan aku di beberapa Daripada sampai hari ini kain. pun abang Masih. gagal lumayan banyak gagal karena satu gagal di motif, kemudian gagal di warna yang paling bahaya. Karena proses pewarnaan itu kunci semuanya. Terakhir ya bang ya. Ya, proses pewarnaan di mana takaran warna kita harus betul, kita pakai berapa meter kain dan itu harus dipelajari. Dan tidak mungkin dalam 2 bulan abang harus pinter, karena yang ngerti takaran pembatik itu kan pembatik profesional. Iya. Dan mereka juga pasti itu ada ya abang punya top secret ya abang pikir. Rahasia dapur, tapi Oke. karena abang tipikal orang yang nggak mau diam dan nggak pernah malu untuk tanya. Abang kemanapun ada temen yang pembatik, ada rekanan di pusat, abang pasti tanya, ini takaran yang sebenarnya ini apa sih? Kemudian mereka kan pasti feedback, kamu buat apa? Saya buat ini. Oh nggak bisa takaran itu tuh karena beda takaran karena kamu sistemnya betul-betul susah masuk warna. Langsung ya. Jadi takaran warnanya harus lebih dan pewarnaannya juga lumayan. Dan itulah yang membuat dia mahal. Betul. Karena semuanya double ya bang. Ya. Dari segi pewarnaan. Proses satu kain. Proses. Ini proses satu kain tuh 2 hari, 3 hari tergantung rumit. Kemudian masuk ke pewarnaan kalau berhasil pula. Kalau enggak, Kalau enggak ya gagal. gagal. Yang Jadi, gagal-gagal itu diapain bang? kita nanti kita recycle kembali. Bisa diolah kembali ya? Ya proses tapi belum dikerjain sekarang sih karena masih banyak. Masih Ada fokus 10 yang pieces lain. ya yang gagal. Oh, lumayan ya. Ya 10 dan itu nanti kita lunturkan kembali. Kenapa nggak coba di Nah, pakai nggak bisa masuk warna lagi. Oh nggak bisa. Jadi warna kalau sudah masuk, kalau kita nggak ulang mordan itu kain, dia akan hancur dan warna akan susah masuk lagi. Kalau misalnya kita putihkan kembali, apa nggak bisa. hancur? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Karena kita pakai pewarnaannya yang bagus. Berarti nggak bisa ya? Ini abang ngetes sebelum abang jual, abang tawarkan ke sana ke sini, abang ada produk, abang tumpah pakai backing. Oh udah dicoba pakai backlink juga. Abang biarkan berulang-ulang, abang tes. Alhamdulillah nggak ada perubahan warna, warnanya kuat. Ya kalau luntur air bening berwarna bening nggak Ya, itu masalah, biasa, bukan perubahan. ya kan? Dengan backlink loh. Dan ternyata kuat. Udah akhirnya abang pakai pewarna itu. Walaupun harganya lumayan, ada yang 1 kilonya 2.800.000. Harganya lumayan di pewarna. Makanya abang bilang, aduh, ini gimana? Jadi untuk teman-teman kalau beli batik yang kualitasnya high, jangan kaget bahwa harganya mahal karena mereka pewarnanya itu juga minta ampun. Saya baru tahu sekarang bahwa harga pewarna batik yang bagus itu mahalnya minta ampun. Satu kain itu mereka harus sekian gram dan uangnya sekian ratus untuk satu kain. Jadi wajar lah ya kalau kain batik itu sampai berjuta-juta harganya. Ya wajar Karena sekali. pewarnanya sendiri Ya, mahal. Karena mereka kan diulang lagi tuh, diulang. Apalagi kalau yang banyak warnanya ya bang ya. Banyak lebih dari 3 ya warna, lebih dari 1 itu prosesnya. Kita kan kalau beli batik jangan terpancing karena dia murah. Nanti kita nyesal. Kualitas ya bang. Kualitas. Ya. Balik lagi ke kualitas. Karena pewarnaan itu banyak. Pewarnaan di batik itu banyak. Pernah beli daster, pernah cuci daster, dan luntur. Iya. Nah, itu pewarnaan itu ada dan wajar kalau daster itu 40.000. Kamu pakai 2-3 kali hancur. Iya. Dan itu untuk sekarang di dunia fashion sangat tidak disarankan karena itu limbah. Oh iya betul. Dan sangat lambat yang namanya kain terurai oleh bumi ya. Makanya ada di dunia fashion. Sustainable itu artinya apa yang ramah lingkungan. Iya. Kita mau pakai pewarna alam kalau tie dye juga akan lebih repot. Prosesnya lebih rumit, bisa berhari-hari untuk satu kain, itu hanya satu warna. Itu mau dijual berapa lagi? Oh, betul. Jadi dibilang ramah lingkungan pewarnaan alam benar. Cuma proses
Sementara kain abang khasnya itu Di ya, warna warnanya yang cerah-cerah ya bang. gejrong. Betul sih. Ada sih warna-warna sok, cuma kayaknya lebih keren kalau warna ini nyolok. Bener sih, kalau menurut aku dari kemarin tuh aku lihat dari series Dewa juga warnanya memang kayak biru, merah, tapi kan emang ngejreng ya bang ya. Iya, Ngejreng yang, tapi ngejrengnya bukan yang norak ya guys. Iya, Tuh lihat sendiri tuh ya. Maksudnya tuh warnanya tuh yang pekat gitu, warna yang terang gitu kan. Jadi emang benar-benar kalau kita ngelihat tuh emang langsung ketangkap aja sama mata langsung. Dan kan kita pakai pewarnaan 3 macam warna. Apa aja tuh bang? Bisa misalnya kuning, merah, hijau dan sebagainya. Pokoknya campur-campur ya. Iya, dan tetap takarannya tetap hitungan takaran warna itu 2 meter. Di bawah itu hasilnya nggak akan Nggak seperti yang bagus. diinginkan. Kebayangkan biayanya. Jadi kalau untuk satu kali pencelup, bisa nggak nih gini bang? Misalnya kan abang punya beberapa biji kain tuh kan, terus abang celup bareng-bareng gitu bisa nggak? Nggak Atau bisa. mempengaruhi hasilnya Berpengaruh nanti? hasil. Oh, Yang di awal pasti lebih bagus. terang ya. Yang di belakang itu akan jadi sisa dan hasilnya nggak bagus sama sekali. Berarti akhirnya kebuang tuh warna yang Pasti awal ya. kebuang. Berarti emang kalau Boros di pewarnaan. nah makanya itu guys, kain begini jadi mahal tuh karena itu. Karena Ya. pewarnanya pun setelah dipakai untuk satu kain nggak bisa lagi kita ulang buat kain yang lain ya bang. Bisa pun nanti Warnanya tidak berubah. seperti, ya, warnanya tidak seperti ekspektasi. Kepekatannya mungkin ya bang ya berkurang. Tidak rata. Oh, Tidak rata. jadinya ngeblok-ngeblok gitu. Dan jadi kayaknya aneh. Kalau untuk jaga kualitas ya mau nggak mau lah. Nah, oke lah. Tadi Bang Edi udah bilang ini mau diangkat ke apa tadi Bang? Kain wastra ya. Iya. Wastra tambahan untuk Jambi, Iya, terus juga sedang proses nih untuk masuk ke apa Bang? Kita akan membuat nama ya, semacam haki atau Oh apalah. iya, mau Bahwa dipatenkan. Jambi punya ini loh. Nah, iya, jadi ini mau Kalau Palembang punya jumputan, Kalimantan punya sasirangan. Sasirangan. Kalau Jambi insya Allah akan punya kain kontemporer. namanya belum tahu lah ya. Ya nanti akan Namanya dibahas akan kembali dibahas ini kembali. pantasnya apa. Iya. Karena Jawa pun punya jumputan, Punya. Iya. Jawa pun punya pelangi. Jadi maksud abang namanya Ini juga khas kan ya. ya akan dipilih sebetul mungkin agar orang ndak Nggak ambigu. ambigu. Ini kain Palembang pakai Jambi. Iya betul. Dan Jambi punya ceritanya sendiri. Palembang punya ceritanya sendiri. Yang jelas sih kayaknya agak berbeda lah. Kalau Iya. aku lihat sih Iya. dengan aku pernah lihat yang sasirangan kan lebih ke bulat-bulat gitu ya. Sasirangan lebih ke gigi haruan. Gigi haruan. Gigi Gini-gini. gabus. Ikan gabus. Jadi zigzag dan mereka sebaris nanti ada Ah, tol-tol. Pinggiran gitu kan Bang ya. Kalau Palembang Pinggiran. yang tidak pernah lepas itu titik 5 intan. Oh, gini ya. Yang kecil. Itu Palembang. Tapi kalau Kalau abang ini dia meliuk-liuk aja kemana-mana dia mau. jadi ini ya itu tadi karena ini mengambil dari segala penjuru kain itu tadi, akhirnya menjadi timbul kain baru. timbul kain Jadi baru. si ini dikawinkan, ini anaknya nih. ini anaknya. Ini anaknya Dan guys. anaknya itu punya Jambi. Iya betul. Maunya seperti itu, bahwa Jambi tidak hanya itu. Jambi punya kain alternatif. Dan ini pun rencana abang nanti kan ada nih kegiatan kita. Rencana ini mau diperagakan, tapi abang mau kawinkan dia dengan batik. Oh jadi ini mau disatuin Combine, ya. ya. Biarin aja tabrak-tabrak warna nggak masalah. Cuma dia jadi sesuatu, entah dia nanti dibikin jaket, tapi mungkin kerahnya batik atau apa, terserah. Oke, kita tungguin guys, ini karya terbaru Bang Edi yang rencananya akan dibuat ya Bang. Ya. Untuk acara kapan tuh Bang? Kira-kira? Jambi Fashion Festival kan, Oh, mungkin iya. APPMI juga akan aktif. Nanti APPMI juga minta slot ke ibu pembina. Jadi akan ada acara Jambi Fashion Festival dan kita tunggu nih guys ya Tapi karya yang- terbaru dari Bang Edi. Untuk itu mungkin abang akan keluarin kaftan ya. Oh muslim. yang kaftan. Jadi memang Berarti spesial. ini nanti kaftan kan pakai bahan ini tuh. Berarti akan abang campur dengan dia khusus muslim semua rencana muslim abang. aja. Jadi lebih ke modis modest. modis. lebih ke modest. Jadi orang bisa beli langsung silahkan.
Berarti nanti akan ada pameran kainnya juga ya? Pasti kalau kita Berarti- ada booth nanti kita langsung pamerkan kain, bisa didapatkan di situ langsung. Berarti Bang Edi ini sekarang ini berarti udah persiapan juga ya menuju Jambi Fashion Festival. Mulai itu. Mengenai kain dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya sih pingin buat dibawa ke pusat juga, mau diperagakan bahwa yang Jambi. punya kain baru ya Iya, kan? ini kain kami Jambi loh yang baru. Berarti rencananya memang ada, tapi ya nanti lihat sikon kali ya, Ya. Bang. Kemudian itu series Dewa, series ya kalau yang Muslim ini seriesnya Fatimah. Fatimah. Ini Fatimah. Kemudian yang ini kita ini Earth. Oh, ini series Earth. Series Series Earth. Earth itu kenapa Bang disebut Earth? Bumi. Iya, berarti warna-warnanya warna bumi gitu ya? Enggak, suasana alam. Oh. Jadi ya hampir-hampir kayak inspirasinya antariksa dari gitu, mungkin bisa dibilang space tapi terlalu serem. Jadi kayaknya cowok, dan yang lucu asal usul pertama ini adalah kain yang salah. Tapi berapapun yang kami bikin itu laku. Karena jadi spesial. Unik Akhirnya sendiri. ini sengaja bikin. Jadi di awal kami ada bikin kain yang salah dan itu laku semua. Akhirnya kami bikin lagi dan Astaga, itu emang benar-benar ide. yang- Dari makanya saya mikir, ini kain salah kok laku ya. Mereka bilang lucu. Ini emang lucu sih, bagus. Ya, jadi bisa kontemporernya lebih sesuatu. Dapet ya, Bang. Dan ini ilhamnya dari kulit kayu manis. Akhirnya malahan kayak bebatuan. Oh, sih lucu. Jadi ada yang wood. Ini berapa warna nih, Bang? Ini udah nggak tahu lah gradasinya berapa banyak. Tapi lucu. Kalau ini memang udah sengaja dibikin. karena Kalau yang salah itu nggak ada lagi, nggak, Bang? udah habis. Udah habis beneran, Ya. habis total ya. Jadi ini yang seri-seri Earth. Biasa sih cowok ya suka pakai yang kayak gini buat ke meja. Ini aku sih suka warna gini. Ya, Bagus banget. itu lucu. Kita ada juga yang seri Yin Yang baru bikin satu. Seri apa, Bang? Yin Yang, jadi Yin sebelah-sebelahnya itu beda-beda. Oh. Dan memang agak rumit pewarnaannya. Keseimbangan. Ya. Ini lucu banget. Ini Earth ya, guys. Jadi Bang Edi kan tadi udah bilang yang pertama adalah Dewa. Series Nah, Dewa. itu inspirasinya dari mana tuh, Bang? Saya suka koleksi patung ya. Oh iya, ini Saya suka kelihatan banget sih ya, patung. saya koleksi patung dan ada yang dari Thailand, oleh-oleh. Ada yang dari India. Jadi nggak tahu, terinspirasi dari iya, itu. Jadi kerumitan aksesoris kepala mereka tuh saya suka. Jadi yang Dewa itu kemarin berarti Yang Dewa itu memang yang series rumit. series paling rumit. Iya, karena bisa 5 hari satu kain. Sampai selama hari. Ya. Terus yang kedua Bang buat Earth atau ini dulu? Earth Dulu ya. dulu kita Setelah baru itu baru ke Fatimah. Fatimah. Iya. Dan ini yang koleksi terbarunya. Nah, ada dari rencana Bang ke depan Edi. kita mau bikin jilbab juga. Wow. Jilbab. Tetap kalau untuk busana muslim kita masih ke serinya Fatimah. Untuk busana muslim kita warna soft. Kemudian Fatimah. bahan pun kita sengaja cari yang bidang gede, yang panjangnya 3 meter. Biar bisa dibuat baju muslim Ya, ya. jadi mau dibikin gaun apapun terserah. Motifnya memang kontemporer atau Semua sudah berpola, Bang? Yang ada sebagian yang pola. Ini seperti ini nih. Ini kita berpola ambil. ya? Ya, ini pola juga. Oh iya, boleh kita. Dan ya harus dipikirin karena ya karena dia katan yang makainya juga harus kelihatan langsing ya Bang pikir ya. Iya. Jadi kayak gini, ini di tengah dia sudah ada motif. Nih, Wow. nih. Dia harus hati-hati karena ada bagian yang jelek, ada bagian yang bagus nih. Karena ini kan handmade ya, Ya. guys. Jadi sampai Oh, ini lucu banget sumpah. Nah, jadi ketika dipakai jadi sesuatu. Ini keren banget ini, Bang. Ini yang seri Fatimah. Nanti akan masuk ke jilbab. yang ini Jilbab bagus. sih belum, baru masih plan. Jadi nanti pas yang JFW itu Jambi Fashion Festival Festival, itu JFF. berarti akan ada jilbabnya ya, udah ready sama jilbab atau jilbabnya enggak dulu? Jilbabnya mungkin enggak dulu, nanti deh itu itu next product. Next product ya. Karena materinya juga jilbab kan harus hati-hati. Oh iya sih, nggak bisa sembarang pilih ya, Nggak Bang. bisa. Jadi mungkin untuk itu saya akan meluncurkan Fatimah. Fatimah dulu. Ya modis. Jadi kaftan itu tidak mesti orang muslim yang pakai. Iya, kaftan. Jadi makanya bukan busana muslim sebenarnya. Kalau di Kaftan pusat gitu ya. di pusat itu disarankan lebih ke modis kayak apa? Modest. Ya modest. Itu tuh busana muslim yang bisa dipakai oleh non muslim. Iya. Jadi kalau
jadi sebenarnya desainer busana muslim itu nggak ada. Modest itu tuh fashion yang ketutup gitu. Ya. Kemudian bisa dipakai dia lintas agama sih sebenarnya. Lintas agama, dan itu yang harus kita benahi ke pemahaman orang. Jadi di dunia fashion jangan salah. Saya juga udah sharing sama Mbak Oi waktu itu, Edi tolong jangan salah ya, busana muslim itu beda pengertiannya dengan modis. Kalau modis itu ya, itu busana muslimah yang bisa dipakai orang yang tidak muslim. Jadi jadi kita yang pengusaha busana muslim itu nggak terpaku harus orang muslim yang beli. Orang non muslim juga kalau mereka suka yang panjang-panjang silahkan. Bisa di-combine lah Ya, gitu ya Bang. jadi kalau busana muslim dia akan kaku dan baku. Iya, yang pasti harus pakai hijab kalau baju muslim. Ya. Tapi kalau modest bisa aja nggak pakai jilbab. Ya. Yang penting kan dia masih Yang ketutup jelas, dan sopan ya. Ya, Bang? untuk takaran busana muslim dia memenuhi kaidah. Kenapa saya selama ini alasan apa? Kenapa tidak baru rencana tahun ini mau luncurkan busana muslim? Banyak aturan. Banyak aturan yang harus dipahami. Ada pakemnya ya Bang. Busana muslim, pengertian busana muslim itu sangat luas. Makanya desainer Pusatun berpikir berkali-kali untuk memproduk busana muslim, memproduksi ya. Kenapa? Busana muslim itu tanggung jawab. Kita di samping membuat karya juga harus ada pertanggungjawaban terhadap yang make. Jadi nggak hanya sekedar bikin busana muslim langsung luncurkan, ini busana muslim, tidak seperti itu. Busana muslim itu yang seperti apa dulu? Busana muslimnya orang Malaysia itu beda, busana muslimnya orang Singapura itu beda, busana muslimnya orang India beda, Orang Arab beda, beda, orang Indonesia beda. Jadi takaran kesopanan itu beda. Nah, ketika kita jadi pengusaha busana muslim, itu global kita harus bisa pegang semua. Artinya apa? Malaysia bisa pakai, Arab bisa pakai, Indonesia bisa pakai. Di situ yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar kalau sudah pakai jilbab itu udah muslim. No, salah. Jadi ada pakem di busana muslim yang harus dipatuhi. Ketika ada bahasa mengatakan bahwa busana muslim fitrah, kita kembali ke fitrah bahwa perempuan nggak boleh pakai celana. Apapun itu bentuknya. Mau kulot, mau apa, tetap nggak boleh karena itu fitrahnya laki-laki. Nah, jadi di situ yang harus dipahami oleh pengusaha fashion maupun desainer kayak Bella Rancang kemarin. Kesalahan di situ kenapa tidak rok waktu itu? Karena di pusat kan mereka lebih teliti jurinya ya, pas itu judging dari pusat. Karena etika busana muslim hindarin yang bukan fitrahnya perempuan. Makanya abang sampai hari ini udah dari tahun 2000 kalau di Jambi sampai sekarang pasti udah 20 tahun abang belum pernah peragaan busana muslim. Kenapa? Ada aturan yang harus kita mengerti. Busana muslim itu seperti ini. Bukan semua busana gaun tiba-tiba dikasih jilbab jadi busana muslim, salah. Jadi memang ada pakem-pakem tertentu ya Bang ya. Satu kayak yang standar aja aturan busana muslim. Not shaping, tidak transparan, tidak ngebentuk. Kemudian juga banyak pantangan di situ yang dimana kaki si pemakainya juga nggak boleh karena itu aurat kecuali telapak tangan. Nah itu yang harus kita hargain. Artinya kita bikin baju si pemakainya juga kita hargain. Karena zaman sekarang kan ada nih yang pakai burka, yang mereka sudah Islamnya yang sudah Islam yang alirannya seperti ini. Dan kita harus respect dengan itu. Yang kita Islamnya Islam moderat, maksudnya Islam santuy. Yang Muslim santuy dia bisa pakai seperti ini. Nah, di situ tadi tanggung jawab yang namanya busana Muslim. Jadi enggak segampang yang dibayangkan. Nah itu. Jadi gitu ya guys seputar perbusanaan. Jadi kita banyak banget nih sharing, udah mulai dari awal karir Bang Edi, terus bakatnya itu dari mana, terus rahasia namanya juga udah kita akhirnya ya terungkap di sini nih. Mungkin belum pernah ya Bang sebelumnya tahu nama Junaedi. Hanya keluarga. Jadi baru di sini nih Bang Edi buka-bukaan tentang nama aslinya dan itu udah dipatenkan ya Bang. Jadi nama tuh udah sah di mata negara. Kalau dulu kan cuma sekedar nama-nama biasa, sama kayak aku di KTP beda, nama panggungnya beda gitu. Tapi kalau sekarang Bang Edi udah sama. Iya. Jadi nama KTP sama nama panggung tuh udah jadiin satu aja. Udah jadi satu. Karena takut rumit. Yeah. Takut rumit, apalagi ketika berangkat pesawatnya
agak sedikit ribet. Berarti udah 20 tahun dirubah. Berarti sudah 20 tahun sejak abang pulang dong berarti? Iya, itu langsung setelah lomba itu udah set. Sudah. Ngurusin KTP, kan syarat utama kan KTP waktu itu, langsung rubah nama. Iya sih, kalau ya kayak kemarin aku lomba itu bang, jadi kan kita pakai nama Bella Burhan, tapi kan yang dipanggil tetap Vita Octabella. Dan jadi ambigu. Iya sih. Sebenarnya ya bagus ya pakai nama asli aja. Kalau memang di KTP-nya itu ya udah pakai. Kalau abang nama aslinya Junedi Abdullah kepanjangan, kayaknya ajaib. Kayaknya nggak komersil juga. Cocoknya itu jadi ustadz itu nama kan. Junedi Abdullah. Betul. Bagusnya jadi kepala pesantren. Ulama, ini gitu kan ya, desainer. Jadi kayaknya ini enggak salah di nama. Salah kondisi. Salah kondisi saat itu karena orang tua bikin nama pasti ada tujuan. Harapan. Ya, ada harapan. Dan kita secara personal pun punya harapan bahwa I'm artist, maksudnya saya seniman, artis bukan artis film maksudnya. Art ya, guys, art. Nama panggung itu perlu. Betul. Jadi ya udah, aku harus rubah jadi seperti ini. Dan itu terbawa-bawa juga dan sekaligus mengingatkan bahwa saya pernah ada di sini. Artinya budi orang kan. Dan Pak itu sendiri juga punya sejarah lagi, tanyain sama yang punya. Jadi ya itu tuh top secret banget. Kalaupun saya tahu saya nggak mau kasih tahu. Kenapa? Padahal aku mau korek-korek tuh guys. This very something. Dan aku mengusung itu akhirnya ya nggak dipisah sih sebenarnya, nama langsung Ediva aja. Kalau di KTP berarti Ediva gabung langsung, ya gabung, jadi nggak stop Va, enggak. Karena kalau Va di KTP itu title kan, ini apa sih? FA nanti dikirain apa. Jadi langsung Ediva. Dan itu kata orang nama adalah doa. Jadi yang datang, yang customer saya itu semuanya dipak sih, maksudnya kalau pejabat pun yang ukuran sekian. Gitu ya. Kalau pengusaha pun yang begini. Itu tadi nama adalah doa, dan sampai detik hari ini ya kayak gitu, apa yang saya buat yang beli itu ya betul-betul sesuatu. Berarti ya kalangan atas lah bang ya? Enggak juga, sebenarnya saya tidak membatasi diri, mereka yang membatasi ke saya. Kalau saya sih welcome aja. Siapapun boleh, ya, silahkan. Dengan kemampuan saya cuma segini, hayu, no problem. Tapi rezekinya tuh memang dari situ berarti ya bang? Iya. Ya karena doa tadi ya bang? Tuhan menetapkan rezekimu nih di sini. Posisi kamu berdiri juga harus di sini. Jadi secara tidak langsung kalau istilah sekarang personal branding ya. Nah betul. Jadi zaman dulu tuh yang sebelum gadget musim-musim tahun 99 2000 tuh kan gadget 1-2. Abang pakai Sony Ericsson yang bisa dilempar ke anjing mati gitu yang gede. Yang nangis tuh kalau dia tahun 2000 Bella umur berapa? 2000 aku kelas 1 SMA. Nah, 1 SMA. Belum pakai HP guys. Jadi saat itu HP memang kartunya aja masih bisa. Iya, mahal bang, benar. Jadi istilah personal branding sekarang itu dari dulu udah bang kerjain. Istilah pencitraan dari dulu udah dikerjain, tapi nggak tahu ini istilahnya apa. Iya betul. Dan personal branding itu penting sekali. Kalau abang bilang itu untuk adik-adik desainer, mau di Jambi, mau dimanapun yang nonton ini ya. Iya. Apapun yang kita kerjakan, bikin personal branding yang sebagus-bagusnya. Artinya apa? Kamu punya gadget, jangan bikin status yang nggak alay dan nggak penting. Abang dari dulu punya gadget, dari dulu abang punya media sosial, bikin status positif buat orang lain, positif buat kita. Itu pun belum tentu orang suka. Ada yang suka, ada yang enggak. Ini orang ini. Saya termotivasi Bunda Ana Avanti. Dia enggak pernah stop untuk personal branding. Kenapa? Kita menanamkan image bahwa ini saya, ini kegiatan saya, dan no drama. Kadang kan di media sosial kan orang kadang suka bikin drama yang aneh-aneh. Akhirnya dia bukan bikin personal brandingnya malah jadi jelek. Iya betul. Kita pokoknya untuk adik-adik khususnya APPMI Jambi ya, mau yang muda mau yang tua, apa yang positif kamu kerjakan langsung share. Kita nggak bisa bikin orang semua bahagia, tapi setidak-tidaknya kita bisa menginspirasi orang bahwa kamu harus seperti ini loh. Mungkin Bella, mungkin kita udah temenan di Facebook, di IG. Ya silakan dilihat. Jadi tidak pernah yang menghayal, yang tiba-tiba gila, yang tiba-tiba
yang tidak penting-penting. Iya. Jadi jangan sekali-sekali, apalagi kita seniman khususnya desainer, personal branding itu perlu. Nomor 1 lah ya bang ya. Iya, karena kita membangun image kita di situ. Seluruh desainer di pusat itu mereka bikin personal branding di Gunawan. Yes. Karena di samping karya kita juga jual, Hmm. jual personalnya kita bawa. Jual nama kita ya bang. Iya, Ya? Jadi ya hati-hati, manfaatkan media sosial secara Bijak positif, ya. bijak, positif. Dan nah sistem kayak gini nih lucu. Satu lagi bonus dari abang buat adik-adik APPMI ya, khususnya Bukan Jambi. APPMI aja, semuanya Ya yang nonton. semua deh. Apalagi yang Saya bakal ini ya jadi desainer. Seumuran abang itu gaptek soal teknologi dan media, apalagi online shop. Abang nggak ngerti dan kurang paham. Kalau zaman dulu kita bawa barang gedor pintu. Kalau abang udah beda. Ini WhatsApp kita punya. Gedor pintunya lewat situ. Hai, halo, ini produksi terbaru. Blek, 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 blek. Lucu, boleh beli? Ya silakan, memang dijual. Gitu sistem abang dagang. Jadi tetap gedor pintu ya bang, tapi Ah, mungkin lebih modern ya. Lebih modern ya versinya abang pasti. Iya. No gengsi lah kalau Untuk bisnismen. untuk bisnis kita nggak boleh ada gengsi, nggak boleh ada malu. Kita tawarkan sesuatu tapi kita harus yakin bahwa kita punya kualitas. Jangan asal jadi. Dipastikan dulu ya, Bang, kita barangnya pastikan memang produk bagus. bahwa ini mereka tidak akan kecewa ketika ambil produk kita. Jadi dunia fashion itu kalau nggak kuat kamu hancur dan kamu akan tenggelam. Bukan kuat di modal. Kita di dunia fashion hilang timbul itu udah dari dulu. Udah biasa ya bang. Udah biasa. Cuma kalau mau bertahan tetap ada sesuatu yang baru kamu tawarkan. Ada Berkarya sesuatu. lah, gitu Iya, ya, Bang. berkarya. Walaupun hanya 1 bulan mungkin cuma 1 baju yang kamu buat, tapi kamu tunjukkan ini karya saya dan itu konsisten. Itu tadi orang akan ingat. Jangan hanya ngandalin bikin karya ketika ada kita Acara. diundang dan itu free, nggak boleh. Kita harus keluar modal, itu resiko. Namanya juga usaha ya bang. Ya, Orang mancing aja dikasih umpan ya bang. Iya. Apalagi kita nih cari uang, berarti kan kita harus modal dulu guys. ya. Jadi kemudian kalau memang uangnya minim nih, ya kamu perbaiki silaturahmi dengan semua orang. Artinya apa? Jangan punya musuh. Contoh kayak abang bikin video teaser itu tanpa biaya. Karena pertemanan tadi ya bang Ya, berarti. artinya apa? Balik ke personal Branding tadi. branding tadi, pribadi kamu bagus. Orang respect gitu jadi. Ya, di sekitar respect, apa yang kamu inginkan mereka juga langsung appreciate. Jadi Oke, bantu. ya, kita I can help Dukung you. Ya. Jadi banyak yang dukung kita guys. Jadi kalau terbentur itu biayanya begini salah. Makanya kalau abang suka bilang nasihatin orang-orang sekitar abang, ya kamu nggak mesti mengenal orang lain, kamu kenali diri sendiri dulu. Kelebihan kamu di mana, kelemahan kamu di mana. Jaga baik silaturahmi dengan siapapun, karena teman 1000 itu kurang, musuh 1 terlalu banyak ya. Benar bang. Jadi itu perlu. Artinya apa? Dari keseluruhan kegiatan, kepribadian itu nomor 1 kalau abang bilang. Dan kita harus menginfluence orang untuk hal-hal positif. Tidak menutup kemungkinan besok-besok kain abang, siapa tahu yang berminat mereka pengen buat juga, ibu-ibu entah di daerah mana. Di Jambi kan ada 11 kabupaten kota. Tiba-tiba kabupaten tapi pengen bikin juga, monggo. Silahkan. Ya, Bang. Yang jelas saya bisa menginspirasi kalian untuk bikin ini loh, dan itu pahala buat apa? Ya mengalir. Ya, karena pahala yang nggak pernah putus, Ilmu. ilmu dan amal jariah. Nah itu guys. Dan nggak perlu tunggu kita kaya kalau mau beramal. Bagi-bagi ya bang. Ya. Oke nih bang. Nah dari tadi kita banyak banget nih sharing apa aja mulai dari awal sampai akhir sampai yang terbaru nih kain abang yang paling baru sampai ada bonus tadi soal personal branding. Nah penting banget buat kalian. Sekarang aku pengen tahu nih kan secara bang Edi kan sebagai ketua harian dari APPMI Jambi ya bang. Ya. Nah untuk ke depan atau yang terdekat nih bang, kegiatan APPMI Jambi itu sekarang apa bang yang akan direncanakan? APPMI Jambi memang beberapa saat ini kita vakum ya. Iya pak. Karena kondisi Karena dan COVID, keadaan. ya. Kondisi dan keadaan. Tapi mulai hari Jumat besok kita ada rapat untuk mengatur rencana kegiatan APPMI. Satu,
pemanasan untuk IFW, kedua Oke. juga kita ikut peran serta di Jambi Fashion Festival, Oke. dan itu akan dibahas dengan ketua kita. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang mau kita iniin. Kemudian abang juga visinya mau memperkenalkan karya abang, yang bahwa terbaru abang ya untuk saat ini mungkin cuma abang yang baru beraktivitas mengerjakan sesuatu yang baru. Next insya Allah adik-adik yang lain bisa nyusul bikin sesuatu yang baru juga, entah itu semacam tas atau apalah, produk-produk yang bisa dibanggakan oleh Jambi. Kemudian satu juga kebetulan bapak dari ibu pembina kita, Oh, di iya. mana beliau kemarin sempat dinyatakan positif COVID. Saya khususnya secara pribadi dan kami seluruh Dari pengurus dan anggota APPMI BPD Jambi mengucapkan turut prihatin yang sedalam-dalamnya. Semoga Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Fasa, segera dipulihkan dan tetap sehat, bisa memimpin Kota Jambi kembali. Dan berita terakhir yang saya sudah lihat kemarin, beliau dinyatakan negatif. Ya, alhamdulillah beliau sudah sehat. Dan kemudian putra bungsu ibu pembina kita pun dalam kondisi kurang baik. Kami seluruh pengurus dan anggota APPMI hanya bisa mendoakan semoga Ananda bisa pulih kembali dan ibu tetap kuat, tetap jadi pembina kesayangan kami, tetap bisa jadi contoh buat kami, dan tetap kuat mengayomi kami di APPMI BPD Jambi. Oke, itu tadi bincang-bincang santai aku bersama Bang Edi, dan kali ini banyak banget ya ilmu yang udah kita dapetin guys. Dan aku berharapnya sih semua yang kita obrolin dari tadi awal dan sampai akhir ini menginspirasi kalian semua. Dan bermanfaat ya nah pastinya. ya, tentunya bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian merasa ini video bermanfaat buat kalian, silahkan di-share di medsos kalian, dan jangan lupa untuk follow IG aku di @delaburhan, dan nanti aku akan tag juga IG Bang Edi di atas. Jangan lupa di follow ya guys. Oke, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya guys. Dah.
now about